Shalom buat anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu hari ini. Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat, sudah mandi dan sudah sarapan. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, PB3, mata pelajaran bahasa Indonesia, masih mengenai wawancara. Namun nanti di video penjelasan ibu akan memberikan bagaimana contoh hasil wawancara. Nah, hasil wawancaranya itu mengenai pada zaman dahulu menyampaikan pesan itu bagaimana, yaitu melalui kantor pos ya. Lalu IPA masih mengenai sumber daya alam, yaitu tumbuhan, bagian tumbuhan yang terakhir yaitu bunga. Itu nanti di video penjelasan yang akan ibu berikan. Nanti jangan lupa, nanti kita akan mengawali dengan bernyanyi bersama dan doa bersama. Ibu harap kamu dapat mengikutinya dengan baik. Selamat menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan. Tuhan memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan yang luar biasa. Tuhan, tidak lupa kami mengucap syukur. Tuhan masih melindungi kedua orang tua kami, masih melindungi orang yang kami sayangi. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, dan kami layak disebut dengan anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami akan belajar. Kami mohon ya Bapa, berkatilah pembelajaran kami, berikanlah kami kepintaran sehingga kami mengerti pembelajaran hari ini dengan baik dan boleh menjadi bekal di masa depan kami. Kami mohon lindungilah orang tua kami dimanapun mereka berada, berkatilah mereka selalu, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang, berkat yang luar biasa sehingga mereka boleh membimbing kami, mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, banyak pergumulan yang kami miliki, namun kami yakin dan percaya Tuhan tahu itu, dan Tuhan akan memampukan kami sehingga kami boleh menyelesaikan pergumulan yang kami miliki dengan baik, dapat kami selesaikan. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan. Kami mohon terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak Dodi tukang pos. Pak Dodi adalah seorang tukang pos. Dari pagi hingga petang, Pak Dodi berkeliling masuk keluar kampung untuk mengantarkan surat ke alamat yang dituju. Pak Dodi menikmati dan bangga dengan pekerjaannya itu. Pak Dodi sudah bekerja sebagai tukang pos selama 35 tahun. Sebelum menggunakan sepeda motor, Pak Dodi mengantarkan surat dengan menggayuh sepeda. Meskipun lelah, Pak Dodi tetap semangat mengantarkan surat agar segera sampai ke tangan pemiliknya.
Pak Dodi selalu berpikir bahwa surat itu penting yang harus segera diketahui oleh pemiliknya. Dengan adanya perkembangan zaman, kini Pak Dodi sudah tidak sesibuk seperti dulu lagi. Zaman sudah berubah. Sekarang orang jarang berkirim surat karena teknologi informasi saat ini sudah canggih. Banyak orang berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan telepon genggam dan tidak harus mengirim surat. Hanya dengan menekan nomor telepon kita sudah dapat berkomunikasi dengan orang lain. Hanya dengan menekan huruf pada papan telepon, pesan singkat dapat segera dikirim. Meskipun demikian, Pak Dodi tidak berkecil hati. Ia tetap optimis bahwa kantor pos masih membutuhkan pekerja seperti dirinya. Banyak paket yang harus diantar ke pemiliknya. Kantor pos juga menerima jasa pengiriman barang atau paket. Dengan demikian, Pak Dodi tidak akan kehilangan pekerjaannya. Jasa Pak Dodi tidak terkira. Surat-surat dan barang-barang kiriman sampai ke tempat tujuan dengan lancar. Bagian-bagian bunga yang pertama, kelopak, yaitu umumnya berwarna hijau dan berfungsi menutup bunga di saat masih kuncup. 2. Mahkota, merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. 3. Benang sari, dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan. 4. Putik, sebagai alat kelamin betina. 5. Dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Nah, perlu kamu ketahui bahwa bunga itu yang memiliki tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dasar bunga, dan putik itu disebut bunga sempurna. Nah, jika memiliki semua bagian kecuali putik, maka disebut dengan bunga jantan. Jika memiliki semua bagian kecuali benang sari, maka disebut dengan bunga betina. Nah, bunga yang memiliki benang sari dan putik disebut dengan bunga hermafrodit. Ya, nah itu harus kamu pahami. Jadi tidak semua bunga memiliki semua bagian-bagian tersebut ya. Selanjutnya, fungsi bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini maksudnya merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan. Jadi pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan ini artinya peristiwa jatuhnya kepala serbuk sari ke kepala putik. Nah, jadi bagian bunga yang paling menarik itu adalah mahkota, Nak. Nah, mahkota yang indah dan berbau menyengat menarik perhatian serangga seperti kupu-kupu, kumbang, dan lebah. Sehingga tanpa disadari proses penyerbukan terjadi. Sedangkan bagi manusia, bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai hiasan saja, perlengkapan upacara adat misalnya, lalu sebagai bahan rempah-rempah. Itulah fungsi bunga yang secara umum Ibu berikan. Anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan tadi. Ibu harap kamu dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Pada tugas itu ada di contoh tugas kamu ada di halaman 66. Di situ ada gambar hewan burung. Bagian-bagiannya itu sudah ditentukan. Namun tugas kamu itu kamu menentukan bagian-bagian tumbuhan padi ya. Gambar padi itu boleh kamu ambil dari internet, lalu kamu print tempelkan di buku tema. Lalu kamu tentukan bagian-bagian dari tumbuhan padi, misalnya daun, akar, lalu buahnya. Nah, setelah kamu tentukan, kamu buat fungsinya apa. Misal pada tumbuhan padi gambarnya nih, akar, kamu tarik garisnya itu mana yang menunjukkan akar. Seperti pada gambar burung tadi, misalnya yang tadi contoh di halaman 66, burung itu
yang ditunjukkan nomor 5, mata. Tarik, dia mata kan. Nah, pada tumbuhan padi, pada akar, kamu tarik akar itu, dia nomor berapa. Lalu kamu susun, buat di bawahnya. Setelah kamu buat gambarnya, tempel gambarnya atau gambarnya buat sendiri, kamu susun nomor 1 apa, nomor 2 apa, bagian apa. Lalu di bawahnya bagian tumbuhan padi 1. Nah, kamu buat 1 itu tadi kamu tarik garis nomor 1 bagiannya apa. Kalau misalnya akar, buat 1 akar. Akar berfungsi sebagai ini. Lalu yang kedua daun. Daun berfungsi sebagai ini. Nah, bagian-bagian tumbuhan sudah Ibu berikan pada video pembelajaran yang Ibu berikan. Ibu harap setiap materi yang Ibu berikan, mana yang menurut kamu penting, itu dicatat. Nah, walaupun tidak Ibu tugaskan, alangkah baiknya kamu catat. Kenapa? Supaya kamu dapat mengulangi materi-materi yang beberapa minggu lalu. Jadi kamu bisa belajar lagi, mencari jawaban pun yang tugas yang Ibu berikan gampang. Tidak perlu lagi kamu melihat video Ibu. Karena apa? Sudah ada catatanmu yang sebelumnya, ya. Alangkah baiknya kita bijak, nak. Jangan dulu ditugaskan oleh Ibu baru kamu lakukan. Ibu harap kamu memang memiliki catatan-catatan pada pembelajaran kita selama ini, ya. Itu untuk tugas kamu, itu pelajaran IPA. Buat tanggalnya tanggal 9 Oktober 2020. Nah, pada bahasa Indonesia kita tidak ada tugas hari ini. Yang terpenting tugas kamu yang Ibu tugaskan untuk mewawancarai seorang petani itu selesai. Dan ingat, besok terakhir kamu mengirimkan video wawancara kamu kepada seorang petani, ya. Ibu harap kamu memahami tugas kita. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.